Mekanisme fisiologis FES. Bagaimana sebenarnya listrik dari alat FES bisa membuat otot manusia bergerak? Ternyata bukan sekedar listrik masuk lalu otot berkontraksi. Ada rangkaian proses dari saraf, sumsum tulang belakang, neuromuscular junction, sampai serabut otot. Mari kita bedah. Secara sederhana, Functional Electrical Stimulation atau FES memberikan pulsa listrik pendek melalui elektroda untuk menstimulasi saraf dan menghasilkan aksi potensial yang akhirnya menyebabkan kontraksi otot. Ketika stimulasi tersebut diatur secara terkoordinasi untuk menghasilkan gerakan fungsional seperti berjalan atau menggenggam, stimulasi tersebut digunakan sebagai bagian dari FES. FES memiliki dua mekanisme fisiologis utama yang dapat bekerja secara bersamaan. Dan mekanisme mana yang lebih dominan sangat dipengaruhi oleh parameter stimulasi terutama frekuensi dan intensitas. Nah, pada video kali ini kita fokus pada mekanisme pertama, yaitu aktivasi langsung saraf motorik dan atau kontraksi otot. Pertama, kita mulai dari stimulasi yang diberikan oleh alat. FES menggunakan elektroda, umumnya elektroda permukaan, yang ditempatkan di atas motor point atau area di mana saraf motorik paling mudah menstimulasi otot. Tujuannya adalah mendapatkan respon kontraksi yang efektif dengan stimulasi yang sesuai. Setelah pulsa listrik keluar dari elektroda, stimulus mencapai saraf motorik di bawah kulit. Ketika stimulus mencapai intensitas ambang, membran akson mengalami depolarisasi. Perubahan potensial membran ini terjadi karena perpindahan ion terutama natrium atau Na+ ke dalam sel. Jika ambang tercapai, terbentuklah aksi potensial. Jadi, FES pada dasarnya menggunakan listrik dari luar tubuh untuk memicu aksi potensial pada saraf secara artifisial. Nah, disinilah mekanismenya menjadi lebih menarik. Ketika saraf motorik distimulasi secara elektrik, impuls tidak hanya dapat berjalan menuju otot, sebagian aktivitas juga dapat merambat antidromik, yaitu badan sel neuron motorik di sumsum tulang belakang. Di sisi lain, pasien yang sedang mencoba bergerak secara sadar tetap menghasilkan perintah volunteer atau descending command dari otak. Jadi, dalam kondisi FES yang dipadukan dengan gerakan aktif, terdapat dua sumber aktivitas yang saling berinteraksi, yaitu perintah volunteer dari otak dan aktivitas saraf yang dipicu oleh stimulasi listrik. Kenapa interaksi ini penting? Interaksi antara aktivitas yang berasal dari otak dan distimulasi perifer ini menjadi salah satu dasar bagaimana FES dapat mendukung motor relearning dan neuroplastisitas. Ketika pasien memiliki niat untuk bergerak dan FES membantu menghasilkan gerakan yang sama, aktivitas saraf yang berkaitan dengan niat dan pelaksanaan gerakan menjadi lebih terkoordinasi. Kondisi ini dapat mendukung perubahan koneksi saraf melalui mekanisme yang sering dikaitkan dengan plastisitas Hebbian. Sederhananya, neurons that fire together wire together. Ketika aktivitas saraf yang berkaitan dengan perintah, gerakan, dan keberhasilan gerakan terjadi secara terkoordinasi dan berulang, koneksi saraf yang mendasari gerakan tersebut dapat diperkuat. Lalu, apakah aktivitas dari FES benar-benar bisa memberikan feedback sampai ke otak? Jawabannya, ya, tetapi bukan karena impuls antidromik begitu saja menembus otak. Ada beberapa jalur yang saling melengkapi. Aktivasi saraf motorik akibat FES dapat mempengaruhi jaringan saraf di tingkat sumsum tulang belakang. Di saat yang sama, kontraksi otot dan pergerakan sendi menghasilkan umpan balik sensorik dari perifer. Informasi ini kemudian berjalan melalui jalur sensorik menuju sistem saraf pusat. Gabungan aktivitas tersebut dapat berkontribusi terhadap aktivasi jaringan sensori motorik di korteks otak. Penelitian dari Gandola dan rekan-rekan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa stimulasi listrik
yang memicu aktivitas antidromik dapat meningkatkan aktivitas di korteks motorik dan sensorik primer, terutama ketika stimulasi disertai dengan upaya volunteer melakukan dorsifleksi pergelangan kaki. Jadi, ada dua hal penting yang berjalan bersama. Pertama, aktivitas saraf akibat stimulasi listrik termasuk komponen antidromiknya. Kedua, umpan balik sensorik yang berasal dari otot ke sendi ketika tubuh benar-benar bergerak. Keduanya memberikan informasi kembali ke sistem saraf pusat dan berkontribusi terhadap aktivasi jaringan sensori motorik. Ketika proses ini dilakukan, pasien untuk melakukan gerakan FES dapat membantu menyelaraskan kembali hubungan antara perintah dari otak, aktivasi saraf, kontraksi otot, gerakan feedback sensori. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling dasar dari fisiologi otot. Aksi potensial yang berjalan sepanjang saraf motorik akhirnya mencapai neuromuscular junction atau NMJ. Di sana, aksi potensial memicu pelepasan neurotransmitter asetilkolin atau ACH ke sela sinaps. Asetilkolin kemudian berikatan dengan reseptornya pada motor end plate di membran serat otot. Hal ini menyebabkan depolarisasi membran otot dan memicu pelepasan ion kalsium atau Ca2+ dari retinokulum sarkoplasma. Kalsium kemudian berikatan dengan troponin. Ikatan ini menyebabkan perubahan posisi kompleks troponin-tropomiosin, sehingga situs aktif pada aktin dapat diakses oleh miosin. Kemudian terbentuklah cross bridge antara aktin dan miosin. Filamen aktin dan miosin kemudian bergeser relatif satu sama lain melalui mekanisme sliding filament. Dan akhirnya serabut otot berkontraksi. Kontraksi ini kemudian menghasilkan beberapa efek fisiologis. Pertama, kontraksi otot. Otot memendek dan menghasilkan gaya yang dapat menyebabkan gerakan sendi. Kedua, peningkatan kekuatan dan massa otot. Penggunaan FES dapat membantu meningkatkan kekuatan dan massa otot serta membantu mencegah atrofi, terutama pada pasien dengan gangguan neurologis. Ketiga, peningkatan sirkulasi lokal. Kontraksi otot yang berulang dapat bekerja seperti muscle pump, membantu meningkatkan aliran balik vena dan sirkulasi darah lokal. Dan keempat, tentu saja yaitu gerakan fungsional. Misalnya, FES dapat membantu menghasilkan dorsifleksi pergelangan kaki saat berjalan atau membantu menghasilkan genggaman tangan. Kalau kita rangkum dari awal sampai akhir, FES memberikan pulsa listrik, kemudian pulsa mencapai saraf motorik, kemudian membran saraf mengalami depolarisasi, selanjutnya terbentuk aksi potensial, dan aksi potensial mencapai neuromuscular junction. Setelah itu, asetilkolin dilepaskan. Kemudian membran otot mengalami depolarisasi dan Ca2+ dilepaskan. Ca2+ berikatan dengan troponin, kemudian aktin dan miosin membentuk cross bridge. Terjadi sliding filament, kemudian otot berkontraksi, dan kontraksi menghasilkan gerakan. Dan ketika gerakan tersebut dilakukan bersama upaya volunteer pasien, aktivitas motorik dan feedback sensorik dapat mendukung motor real learning dan neuroplastisitas. Jadi, mekanisme pertama FES adalah aktivasi langsung saraf motorik untuk menghasilkan kontraksi otot. FES bukan sekedar memberikan listrik ke otot. FES memicu aksi potensial pada saraf menghasilkan kontraksi melalui mekanisme neuromuscular junction dan sliding filament. Kemudian, kontraksi tersebut digunakan untuk menghasilkan gerakan fungsional, dan ketika stimulasi dikombinasikan dengan niat sadar, gerakan aktif serta feedback sensorik, FES juga dapat membantu menciptakan kondisi yang mendukung pembelajaran ulang gerakan dan neuroplastisitas. Tapi, apakah FES hanya bekerja dengan membuat otot berkontraksi? Ternyata tidak. Ada mekanisme kedua yang tidak kalah penting, yaitu neuromodulasi dan neuroplastisitas.
Jangan sampai ketinggalannya, di video selanjutnya kita akan membahas mekanisme kedua yaitu neuromodulasi dan neuroplastisitas. Follow, like, komen, dan share konten ini agar kita bisa belajar fisioterapi bersama.